Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa alihi wa sahbihi atba'ihi al-hammatil litinil qawim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, walladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al birru husnul khuluq. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, dalam kesempatan yang baik ini mari kita sama-sama selalu dan selalu taqarrub ilallah, selalu dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa kita melaksanakan apa saja yang menjadi kehendaknya dan sekaligus kita tinggalkan apa yang menjadi larangannya. Karena Pak hadirin sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya barometer atau ukuran untuk kesuksesan hidup manusia oleh Allah hanya ditentukan sejauh mana tingkat kedekatannya atau tingkat ketaatannya. Lagi pula hadirin, pada dasarnya semua manusia hidup di dunia memiliki prinsip yang sama, yaitu ingin mendapatkan suatu kesuksesan hidup, ingin mendapatkan suatu kebahagiaan hidup. Tapi hadirin, sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya manusia dihidupkan oleh Allah di dunia ini akan dipecah menjadi dua. Satu orang yang hidupnya gagal, satu orang yang hidupnya sukses. Bahkan jauh-jauh hari sebelum Allah menciptakan manusia, yang mana manusia diciptakan oleh Allah dari bumi atau dari tanah, maka jauh-jauh hari Allah telah menginformasikan kepada bumi, wahai bumi, sebentar lagi aku akan jadikan manusia hidup di dunia. Ketahuilah, kehidupan manusia nanti sebagian akan aku masukkan di nerakaku dan sebagian akan aku masukkan di surgaku, dan aku akan jadikan manusia dari engkau, dari bumi. Begitu tanah mendengar kalau manusia nanti sebagian masuk neraka, sebagian masuk surga, maka langsung bumi menjerit, menangis dengan sekuat-kuatnya ketakutan kalau bumi nanti terlibat di dalamnya. Setelah itu hadirin, Allah mengutus malaikat Jibril, wahai Jibril, turun, itu ambil bumi, akan aku jadikan manusia. Lalu malaikat Jibril langsung turun mau mengambil tanah atau bumi yang sudah ditentukan oleh Allah. Bumi menangis, merintih, menjerit-jerit, minta tolong, jangan engkau ambil aku
Aku takut kalau nanti terlibat di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking kuatnya tangisan bumi, akhirnya malaikat Jibril tidak tega. Malaikat Jibril menghadap Allah. Ja'a Jibril dengan tangan kosong. Ya Allah, aku tidak tega melihat tangisan bumi, melihat rintihan bumi. Dia tidak siap untuk dijadikan manusia. Lalu Allah mengutus malaikat Mikail yang tukang membagi rezeki. Setelah dia datang ke bumi, hasilnya sama. Tidak tega, kembali menghadap Allah juga dengan tangan kosong. Lalu Allah mengutus malaikat Israfil yang meniup sangkakala untuk menghancurkan dunia seisinya. Hasilnya sama, dia tidak tega. Setelah itu apa hadirin? Allah mengutus malaikat Israel. Wahai Israel, turun. Engkau ambil itu bumi, akan aku jadikan manusia. Langsung malaikat Israel turun. Walaupun bumi merintih, menangis, minta tolong, tidak peduli, langsung bumi diambil, diberikan kepada Allah. Lalu Allah bertanya, wahai Israel, Israfil tidak siap, Jibril tidak siap, Mikail tidak siap, kenapa engkau siap? Ya Allah, karena ini perintahmu ya Allah. Tidak peduli, walaupun bumi menangis menjerit, tidak peduli, karena ini perintahmu ya Allah. Sudah, kalau begitu nanti engkau akan aku beri tugas untuk mencabut nyawa-nyawa manusia. Nah, inilah hadirin, perlu menjadi renungan bagi kita sekalian. Kalau nanti umur kita telah habis, maka malaikat Israel pun tidak segan-segan untuk mencabut nyawa kita. Bahkan hadirin, dalam satu hari semalam kita ini tidak sadar telah dilirik oleh malaikat Israel kurang lebih 70 kali. Bahkan setiap harinya disambangi, ditengok, dicenguk 5 kali tengokan malaikat Israel untuk mempersiapkan diri mencabut nyawa kita. Nah, inilah hadirin juga menjadi renungan bagi kita sekalian. Pada dasarnya manusia banyak yang memilih jalan yang salah. Dia merasa kalau kita nanti memiliki jabatan yang tinggi, hidup kita bahagia. Kadang manusia berpikir kalau kita nanti jadi pengusaha, harta kita banyak melimpah, kita bahagia. Bahkan mulai kecil kita sudah disiapkan, sekolah sudah dikasih jurusan dan sebagainya. Tapi hadirin, jabatan yang tinggi akan menjadi bahagia kalau dibarengi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jabatan yang tinggi akan menjadi bahagia kalau dibarengi dengan amalan-amalan agama sesuai dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga harta yang banyak akan menjadi bahagia kalau dibarengi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara ini oleh Allah telah dicontohkan kepada kita sekalian tentang kehidupan Raja Fir'aun. Raja Fir'aun, raja besar, pernah sepertiga dunia dikuasai oleh Raja Fir'aun. Sepertiga dunia dikuasai oleh Raja Fir'aun. Bahkan Raja Fir'aun saking hebatnya, saking cerdasnya, dia mengaku sebagai Tuhan. Siapa yang enggak taat kepada Raja Fir'aun langsung dibunuh.
Dia mengaku sebagai Tuhan, bahkan iblis pun sampai heran. Kenapa Raja Fir'aun termasuk santri saya sendiri tidak berani mengaku sebagai Tuhan? Kenapa Raja Fir'aun berani mengaku sebagai Tuhan? Karena saking hebatnya. Tapi hadirin, kenyataannya karena Raja Fir'aun tidak iman kepada Allah, bahkan mengaku sebagai Tuhan, hidupnya tidak ada ketenangan jiwa. Apalagi tatkala mendapat informasi kalau suatu saat kerajaan Raja Fir'aun mau dihancurkan oleh seorang laki-laki. Dia kebingungan luar biasa. Akhirnya ambil jalan yang salah, membunuh bayi laki-laki, cukup ribuan bayi laki-laki. Itu pun tidak ada ketenangan, bahkan semakin hari semakin takut. Ini aneh, Tuhan masih memiliki sifat takut, tambah hari tambah takut. Bahkan akhirnya Raja Fir'aun dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditenggelamkan di Laut Merah. Bahkan setelah itu masuk neraka yang selama-lamanya. Di alam kubur sudah disiksa, maksar nanti disiksa, setelah akhir masuk neraka jahanam, finnari jahannam khalidina fiha abada. Masuk neraka jahanam yang kekal selama-lamanya. Begitu juga hadirin, perkara harta benda oleh Allah juga sudah dicontohkan kehidupan si Qarun. Qarun memiliki usaha yang besar, memiliki harta benda yang banyak, bahkan kunci gudangnya saja kalau dikumpulkan jadi satu, diangkat unta 3 tidak mampu. Ini baru kunci gudangnya saja, berapa banyak hartanya. Tapi Qarun ingkar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Qarun ditenggelamkan di perut bumi bersama hartanya. Tapi hadirin, sebaliknya sahabat Bilal, dia hanya sebagai budak. Kalau malam dianiaya, dicambuk, tengah hari direntangkan di padang pasir, dadanya dikasih beban yang berat. Tapi karena dia ingat kepada Allah, iman kepada Allah, taat kepada Allah, faham terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kehidupan dunia hanya sementara, setelah itu masuk surga yang selama-lamanya. Dia merasa nikmat disiksa oleh majikannya. Nah, inilah hadirin, bahkan sahabat Bilal, dia sebelum mati sandal atau terompahnya sudah berbunyi di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah hadirin, mudah-mudahan perkara ini menjadi renungan bagi kita sekalian. Mudah-mudahan semua yang hadir pada siang hari ini termasuk golongan orang yang sukses dunia maupun akhirat. Ja'alana Allahu ayyakum minal faizinal aminin wa takhalana wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.